Aksi nyata modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Rangkaian supervisi klinis dan percakapannya dengan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat. Disusun oleh Krisima Witriandayani, CGP Angkatan 11. Dengan fasilitator Ibu Dewi Lestari SPD MPD, pengajar praktik Ibu Sri Purwanti SPD MPD. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Coaching bersama rekan sejawat. Ibu Sri Purwanti SPD MPD selaku pengajar praktik, Krisima Witriandayani selaku observer dan coach, Ibu Sumarni SPD selaku rekan sejawat atau coaching. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pra-observasi. Tujuan utama dari kegiatan pra-observasi ini adalah membangun komunikasi yang baik antara supervisor dan guru, termasuk menyepakati tujuan observasi serta menciptakan suasana yang kolaboratif. Kegiatan observer mengidentifikasi tujuan atau fokus dari observasi yang akan dilakukan, menyepakati tanggal atau waktu dan durasi dari observasi. Selamat siang Bu Marni. Selamat siang Bu Fitri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Yes. Oh, alhamdulillah ya, terlihat sekali dari wajahnya cerah. Oh, Ya. terima kasih. Iya, tadi kemarin saya lihat pengajuan RHK Bu Marni kalau hari ini nanti ya jam ke apa itu 67 di kelas 7E Bu Marni menghendaki untuk diobservasi. Nah, sebelum kita melakukan observasi di kelas nanti hari ini nanti saya mau mengadakan ada beberapa hal yang mau saya tanyakan dulu terkait dengan pelaksanaan observasi nanti di kelas. Bu Mani berkenan? Berkenan sekali. Nah, ini Bu Mani mungkin pertanyaannya hanya sedikit Bu Mani. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam observasi nanti apa? Ya, yang pasti sesuai tujuan pembelajaran saya yaitu menganalisis pengaruh suhu terhadap kalor terhadap kenaikan suhu, dan penerapannya di benda-benda isolator maupun konduktor dalam kehidupan sehari-hari, hingga siswa itu memahami sesuai apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya. Gitu ya tujuannya tadi ya. Terus kemudian area pengembangan yang akan dicapai itu apa aja? Nah, di dalam pembelajaran saya ini ada praktik diskusi untuk menyelesaikan LKPD yang sudah saya sesuaikan dengan kemampuan asesmen awal anak. Jadi kemarin pertama itu saya melakukan asesmen awal, terus saya kelompokkan menjadi 3 kelompok yang masih perlu pembimbingan, yang sudah bisa sesuai kemampuan awalnya bagus, dan yang sudah mandiri mahir gitu. Lah itu nanti saya membuat 3 LKPD. Di mana itu sesuai dengan kemampuan awal tadi. Saling bertukar diskusi bersama, ada saling kerja sama antara satu kelompok dengan yang lain. Nah, di situ nanti saya menginginkan anak itu bisa bekerja mandiri, terus bisa bernalar kritis dan mampu bergotong royong dengan baik dengan teman sekelas. Itu target saya. Oh gitu ya. Berarti kalau saya menangkap berarti nanti ada pembelajaran berdiferensiasi juga yang dikembangkan, kemudian ada penekanan pada KSE-nya juga tadi seperti mandiri dan lain sebagainya tadi. Oke Bu ya, nanti sambil kita amati pas waktu observasi ya Bu ya. Kemudian strategi yang dipersiapkan seperti apa saja Bu? Untuk strategi awal itu tadi saya ingin mengetahui kemampuan awal anak-anak saya untuk bisa menerima, siap belum menerima pembelajaran saya ini nanti. Setelah saya tahu kemampuan awal mereka, saya menyusun modul yang sudah saya sebutkan otomatis, dan setelah saya menyusun modul saya lakukan praktik di kelas. Di
tidak lupa saya di akhir pembelajaran selalu melakukan refleksi ke anak-anak mengenai prosesnya, dan saya akan berusaha melakukan tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran saya untuk berikutnya. Luar biasa sekali ya Bu, saya melihat sekali dari tujuan pembelajaran, kemudian pengembangannya dan juga strateginya sudah sangat tersusun dengan runtuh sekali. Nanti mungkin sebelum kita masuk ke kelas, mungkin saya akan melihat dulu untuk perangkat-perangkatnya ya Bu ya, nanti penerapannya seperti apa. Sudah tak bawain. Oke ya, terima kasih Bu. Nanti saya periksa dulu sebelum nanti kita ketemu di kelas nanti. Iya, Gitu. Ya, terima kasih Sampai Bu. ketemu Ya. nanti di kelas. Terima kasih. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan observasi. Tujuan untuk mendorong berbagai pengalaman mengajar dan meningkatkan kompetensi praktik pengajaran. Dengan begitu, diharapkan dapat menciptakan perubahan praktik pengajaran yang positif dan lebih baik. Kegiatan observer mencatat hal yang terjadi selama di kelas, seperti apa saja yang guru dan murid katakan, lakukan, dan tulis. HB-nya rendah. Nah, mari kita berdoa semoga Syaikhon dan sehat ya. Bisa sekolah kembali. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai suhu, kawal, dan pembuahan. Nah, sebelumnya saya tanya, kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini? Untuk memfokuskan pemikiran kalian, otak kalian, ikuti Bu Marni ya. Kalau Bu Marni menunjuk satu jari, kamu nunjuk head, kepala. Kalau saya menunjuk dua jari, kamu nunjuk hati. 3 hand. Saya bilang begini, kamu bilang bore. Itu siap? Kita mulai. Menganalisis tujuan pembelajaran kita hari ini, perubahan suhu. Serta penerapannya. Dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita ke materi, saya tanya, kalian masak air? Airnya kurang luas, sudah panas atau belum panas?
taruh di dalam panci, dimasukin di atas kompor, dinyalakan apinya, kok bisa jadi panas? Kenapa? Kenapa kesuhunya naik? Kan? Nah, jadi kalian mengenal selain panci dari aluminium atau besi, contoh bahan konduktor yang lain apa? Aluminium, besi, apa lagi? Emas, tembaga, perak, pinter, apa itu? Sekarang kewaliannya konduktor, bahan yang tidak bisa menghantarkan panas. Alat masak yang biasanya dikasih apa? Kayu, mau kok nganggo bahan kayu? Tidak bisa menghantarkan panas. Saat dipegang tidak terasa panas di tangan. Selain kayu, bahan peralatan yang lain pasti ayo, bahan yang tidak menghantarkan panas selain kain, ya, kertas, daun, dan kering apa daun basah? Daun kering itu daun basah. Tepuk tangan untuk kita semua yang pembelajaran hari ini, tujuan kita adalah menganalisis kalor terhadap perubahan suhu serta aplikasi dari panas tadi terhadap benda isolator dan benda konduktor di kehidupan kita sehari-hari. Dalam proses pembelajaran hari ini, kalian nanti berkumpul sesuai kelompok yang sudah kita tentukan kemarin, yang sudah dibentuk kemarin. Terus Bu Mami memberikan suatu LKPD, lembar kerja yang harus diselesaikan secara berdiskusi. Dikerjakan diskusi bersama, semuanya mempunyai peran. Jangan bergantung pada satu teman saja, tapi marilah kalian semua berperan aktif ya dalam menyelesaikan tugas di LKPD nanti. Setelah itu ada bagian yaitu namanya presentasi dari hasil diskusi kalian. Nanti kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Saat presentasi, audien yang lainnya di belakang tolong mendengarkan, menyimak dan mencoba memahami sama menyimpulkan materi kita hari ini. Apa yang tujuan pembelajaran kita tercapai atau belum? Nah, terus terakhir kalian akan saya minta merefleksi proses pembelajaran kali ini. Perasaanmu bagaimana? Apa yang sudah kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Ya. Apa yang belum kalian pahami? Kalian nanti tuliskan di refleksi. Nanti sebagai bahan memahami untuk melakukan tindak lanjut dalam proses pembelajaran. Sudah paham? Jelas? Kalau ada yang mau bertanya, bertanya dulu. Silakan. Nah, di sini nanti di dalam praktik diskusi, Bu Mami ingin menumbuhkan ya, karakter pada diri kalian, yaitu jiwa atau semangat yang mandiri. Kalian diharapkan tumbuh menjadi siswa-siswa yang bisa bekerja mandiri. Selain berdiskusi tadi, dimunculkan sikap mandirinya, orang bergantung pada orang lain tadi. Terus berpikir kritis, sumbangkan pemikiranmu untuk menyelesaikan LKPD yang Tuhan berikan. Bergotong royong itu penting. Sesuatu yang sulit kalau dikerjakan bersama-sama secara bergotong royong akan menjadi mudah, akan menjadi mudah. Oke? Siap? Siap. Kalau siap, pertama silahkan
berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Ya sudah kita sepakati, kita bentuk pemimpin. Di sini ada 2 kelompok. Ya, ini silakan bergabung, berdiri, silakan maju berdiri. Ini jadi 1 kelompok, ini sudah saya tentukan. Terus di sini jadi 2 kelompok, di sana juga jadi 2. Silakan saling dibalik. Silakan dipelajari LKPD-nya, dibaca, dipelajari. Kalau ada yang belum jelas, silakan bertanya. Dipelajari dulu. Sudah jelas semua? Nah, ini nanti kalian mengerjakannya, menjawabnya langsung di lembar kerja. 1 saja, nanti yang dikumpulkan 1. Terus jangan lupa di bawah itu kalian tulis nama anggota kelompoknya. Namanya siapa saja. Ya. Nah, kesepakatan kemarin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke? Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan mulai berdiskusi. Aku merasa sih yang belum bisa dipahami boleh. Ada yang mau bertanya tidak mungkin dan paham semuanya.
Setelah panas mencapai 100 derajat, terus dipanaskan terus kompor sendiri naik terus. Tapi ya masih bisa nggak semangat ben ora jenuh berdiskusi terus kita lakukan semangat apa sih bisa pimpin ada tepuk semangat. Berdiskusi setelah selesai. Ayo kelompok 1. Teman-temanmu dipersilakan yang mau bertanya. Silakan menyimak temanmu yang sudah berpresentasi. Bisa? Ayo yang keras ya. Bisa dimulai ya.
bacakan hasil di sini. Energi karat dan bagaimana pengaruhnya terhadap guru karena menatap guru kedua yang bunga-bunga yang panas lama-lama akan menjadi panas. Kedua, apa perbedaan membebas dari suara dalam proses perpindahan energi karat. Bukan dari surat-surat gas dua jenis. Yang kedua yang memiliki elektrik yang berbeda dalam proses perpindahan energi karat. Tiga, kan benda berbuat dari surat-surat yang kalian ketahui. Maka benda berbuat isi, logam, simak, bergerak. Maka benda istirahat, lalu laut, maret, berada. Kenapa benda bergerak seperti plastik atau kayu membantu melindungi tanam panas yang dirasakan oleh padi atau warga saat menanam. Dan jika masih berselimut dengan kayu membantu. Teman-temanmu diberi kesempatan. Yang saya. Nah, ini kelompok 1 sudah presentasi. Mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya dengan hasil diskusi dengan tunjukkan tangan. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Silakan bertanya. Ya, Bu Fitri ini ada yang bertanya. Silakan. Konsep energi karat untuk nomor 1. Energi karat maka meningkatkan suhu suatu benda dengan merangsang lawan berumah molekul di dalamnya semakin tinggi energi karat yang diberikan pada benda semakin tinggi suhu benda tersebut. Bagaimana? Mbak Sasa? Lagi? Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan tanya? Silakan. Ya. Prinsip perpindahan awal. Menerapkan prinsip perpindahan energi karat pada benda komputer yang tidak dalam pembuatan alat bahan. Kemana ruangan dari benda diisikan dengan pengatur kalman atau penduduk rapi yang terbuat dari bahan suratan seperti plastik atau kayu membantu melindungi tanah dari panas yang dihadapkan oleh pabrik atau wadah. Penerapan prinsip perpindahan energi karat pada benda komputer terlihat dalam pembuatan alat masak, pemanas ruangan, dan sistem pendingin. Nah, sedangkan insulator pegangan atau penutup panci yang terbuat dari bahan insulator seperti plastik atau kayu membantu melindungi tangan dari panas yang dihantarkan oleh panci atau wajan saat masak. Bagaimana? Jelas? Ya. Untuk kelompok presentasi kelompok 1, pertanyaan saya batasi sampai di sini ya. Kita tutup untuk kelompok 1 plus untuk kelompok 1 yang sudah tampil dengan baik. Ayo,
Silakan yang mau bertanya atau mungkin menambahi jawaban dari kelompok 6, silakan. Ya, itu dipersilakan dulu Mbak, dipersilakan ya. Berbicara di depan orang banyak dengan berbicara dengan 4 mata itu berbeda. Dari 2 kelompok ini tadi sudah menganggap luar biasa ya, karena sudah berani tampil di depan teman-temannya. Sekali lagi tepuk tangan bagi kelompok yang sudah. Mari kita buat kesimpulan bersama dari tujuan menganalisis kalau terhadap obat suhu dan penerapannya tadi. Dari beberapa LK yang kalian kerjakan sudah mewakili tercapainya tujuan itu tadi. Ya. Pertama, konsep energi kalor. Masih ingat energi kalor dengan suhu sama atau berbeda? Beda. Kalau suhu itu derajat panas atau dingin suatu benda ya, kemarin semuanya sudah paham. Kalau energi itu berupa kalor yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, prinsipnya bahwa energi kalor itu mampu meningkatkan suhu benda. Contohnya mau air yang dipanaskan, suhunya akan naik sampai ke titik berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Setelah 100 derajat Celcius, apakah suhunya bisa naik lagi? Tidak. Kenapa? Iya, energi kalornya akan digunakan untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas atau menjadi uap air. Lalu yang nomor 2, karakteristik konduktor dan isolator dalam memindahkan kalor. Jelas berbeda ya. Kalau konduktor memiliki kemampuan yang tinggi untuk memindahkan kalor, sedangkan isolator kemampuannya sangat buruk, kurang bagus.
untuk memindahkan. Contohnya banyak sekali, semuanya kan sudah dimari kelilih bisa memberikan contoh konduktor, tembaga, logam, emas dan sebagainya. Instalatan mau apa saja mas? Plastik, karet, kayu, bintang, betul. Nah terus dari sekian hasil pertanyaan sudah terjawab semua dengan baik. Untuk terakhir, hari ini saya ingin kalian merefleksi pembelajaran kita. Apa yang kalian rasakan? Adalah semua mengambil satu kertas untuk menuliskan refleksi. Yang pertama, kamu tuliskan tanda bintang. Dengan tanda bintang maksimal 5. Kamu beri bintang berapa? Itu nomor 1. Kamu nomor 1 nggak beri bintang berapa? Semakin kamu suka tanda bintangnya mendekati 5, antara 1 sampai 5 bintang, kamu merasa suka tidak pembelajaran hari ini? Langsung kamu dari bintang. Terus yang kedua, konsep materi apa yang sudah kalian pahami? Refleksinya hanya 3 poin. Kamu nomor 1 gambar bintang, nomor 2 nulis konsep yang kamu sudah paham, yang ketiga yang belum dipahami. Silakan dikumpulkan. Bagaimana untuk refleksinya sudah? Sudah? Siapa yang mau mewakili teman-teman maju ke depan membacakan refleksi pembelajaran hari ini? Silakan, ayo. Ayo maju, jangan malu-malu. Yang lain dengarkan. Jangan senang.
Bintang 5 lagi. Konsep materi yang sudah saya beri semuanya sudah dipahami, luar biasa. Tangan juga. Ya, ini untuk yang mewakili membacakan refleksi pada pembelajaran hari ini. Semoga yang kalian tuliskan di refleksi ini dengan hati yang tulus dan sejujur-jujurnya. Untuk refleksi yang lain, silakan dikumpulkan ke Bu Marni setelah kita akhiri pembelajaran. Sebelum kita tutup, saya informasikan besok siang jam ke-6.07 kita pembelajaran lagi ulangan materi suruh, kalor, dan penulisan. Siap? Untuk nilainya agar bagus, apa yang kalian lakukan? Janji belajar loh ya. Baiklah, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau bertanya dulu? Ya, silakan. Bapak dari beberapa tadi semua materi dengan tujuan menganalisis kalor semua sudah disikat habis, sudah dipahami. Dan nanti akan muncul refleksi-refleksi baru dari kalian. Semoga bisa menjadi masukan Bu Marni untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita tutup bersama pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan berikutnya adalah kegiatan pasca observasi dengan tujuan mendorong pembinaan lebih lanjut dengan cara mengajukan pertanyaan, memberikan saran dan pendapat dari pengamat kepada guru. Kegiatan diskusi dilakukan segera setelah observasi kelas selesai. Diskusi berfokus pada tujuan observasi, apa saja yang terjadi selama observasi di kelas, seperti apa saja yang guru dan murid katakan, lakukan, dan tulis. Selamat siang Bu Marni. Siang Bu Fitri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik luar biasa. Ya, kemarin kita sudah ketemu ya Bu di kelas ya. Ya. Bu Marni melaksanakan pembelajaran, kemudian saya di situ untuk melakukan observasi gitu ya Bu ya. Nah mungkin dari pertemuan kemarin Ibu untuk kegiatan hari ini mungkin kita mau ada ngobrol-ngobrol gitu ya Bu ya. Nah kira-kira sebelum kita lanjut dulu mungkin ya Bu ya, kemarin kan sudah saya observasi, bagaimana perasaan Bu Marni kemarin di observasi saya itu. Saat diobservasi sangat senang Bu, karena di situ kita belajar bersama untuk mengetahui kekurangan, kelebihannya apa, biar nanti pada proses pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Nanti saya tungguin nggak grogi ya Bu ya? Takutnya nanti saya tungguin jangan grogi. Gimana ya udah, kalau memang Bu Marni merasa senang dan bahagia, berarti saya tidak menjadi pengganggu dalam kegiatan aktivitas belajar Bu Marni gitu ya. Terus kemudian sebelum kita lanjutkan ini, kira-kira hari ini kita ketemu, apakah ada tujuan khusus dari pertemuan hari ini Bu Marni untuk membahas kita observasi kemarin Bu Marni? Ya, kita bertemu hari ini saya ingin merefleksi dari proses pembelajaran saya bersama Bu Fitri kemarin. Ingin tahu kelebihan saya di mana, kelemahan saya di mana, apakah pendapat saya yang lebih yang lemah itu apakah sudah sesuai dengan pendapat dari Bu Fitri, dan setelah kita tahu lebih lemahnya kita bisa berusaha memperbaiki untuk kedepannya. Berarti intinya Bu Marni punya
tujuan ingin memperbaiki kalau menurut Mani masih belum sempurna saat kegiatan pembelajaran kemarin gitu ya, dengan cara kita ngobrol-ngobrol bersama seperti ini ya Bu ya. Ya mudah-mudahan nanti Bu Mani mendapatkan pencerahan dari obrolan kita hari ini Bu gitu ya. Oke. Mengulang lagi dulu untuk pembahasan observasi kemarin Bu, saya perlu diingatkan kembali kemarin area pengembangan dan tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan Bu Mani saat di kelas itu apa Bu ya? Area yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah dimensi dari profil P5 saya, terutama yaitu pada siswa yang mandiri, berpikir kreatif dan mampu bergotong royong. Di samping itu saya ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional anak, terutama dalam kesadaran diri dan manajemen diri. Terus untuk proses pembelajaran saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terutama di situ diferensiasi proses. Saya tekankan di situ. Berarti pengembangan KSE, kemudian penekanan pada profil P5-nya, kemudian ada berdiferensiasinya gitu. Langkah-langkahnya yang sudah diambil kemarin untuk P5, dimensi P5 mandiri, gotong royong dan berpikir kreatif itu saya kembangkan melalui proses praktik kerja. Jadi anak-anak itu saya persiapkan dalam proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, presentasi. Nah, dari situ saya bisa melihat kemandirian anak dalam bekerja, berpikir kreatifnya mereka seperti apa, kemampuan bergotong royongnya bagaimana, seperti itu. Jadi di dalam proses saya ingin menekankan di situ bahwa itu semuanya penting. Terus untuk yang kompetensi sosial emosional, di sini di awal pembelajaran saya mengajak anak itu fokus pada pembelajaran, memulai konsentrasi dalam pembelajaran melalui aktivitas seperti yang kemarin, 1 menunjukkan head, 2 menunjukkan heart, 3 menunjukkan hand. Nah, setelah mereka itu bisa terlihat konsen atau tidaknya, tidak ada kesalahan dalam menunjukkan yang saya inginkan itu. Kalau semuanya sudah benar, berarti semua sudah terfokus dalam pembelajaran. Terus untuk yang proses pembelajaran diferensiasi, langkah yang saya lakukan itu yang pertama itu di awal itu saya melakukan asesmen diagnostik dengan memberikan beberapa pertanyaan. Terus pertanyaan itu dijawab oleh siswa di lembar jawab. Terus saya evaluasi, saya nilai, dan saya kelompokkan menjadi tiga kriteria. Yang masih perlu bimbingan, yang sudah siap mengikuti pembelajaran, dan yang sudah mahir. Bagi yang setelah ada 3 kelompok itu saya menyusun modulnya saya bedakan menjadi 3 lah juga sesuai kemampuan saya tadi. Ya, di akhir itu nanti saya inginkan semuanya itu memiliki kemampuan yang sama pada pembelajaran saya. Saya bisa menangkap ya Bu ya. Jadi dari area-area perkembangan yang Bu Mani susun kemarin tadi itu seperti pembelajaran berdiferensiasi, KSE, kemudian yang satunya disebutkan oleh Bu Mani dan saya melihatnya itu sudah ada perkembangannya. Area perkembangannya itu sudah berjalan dengan baik di kelasnya. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu menurut saya ada yang sudah berhasil, ada yang belum maksimal. Terutama itu anak-anak itu kurang, ada beberapa ya, tidak semua sih, tidak aktif dalam pembelajaran berdiskusi, masih asik dengan dunianya. Nah, di situ saya ingin mengembangkan lebih bagaimana supaya anak-anak seperti itu tidak ada lagi. Berarti merasa kalau di kelasnya itu masih ada beberapa anak yang Gojek sendiri, belum aktif, belum fokus
buku, saat diskusi. Nah, apakah itu menurut Bu Mani apakah merupakan sebuah kekurangan atau hambatan? Ya, itu bukan suatu kekurangan. Kita maklum sih, anak itu kan kita tidak bisa menyamaratakan. Ada yang mudah konsentrasi, ada yang masih aktif. Mungkin perbaikan diri saya, menurut saya itu nanti bagaimana saya menarik mereka agar pembelajaran itu aktif, mungkin dengan ditambahi media-media yang lebih menarik, terus yang pastinya memotivasi. Kan itu. Di sini saya mungkin belum maksimal dalam memotivasi anak-anak saya dalam pembelajaran, bagaimana berdiskusi yang baik, bagaimana presentasi yang baik. Kemarin itu yang saya masih tidak puas itu saat presentasi, anak-anak itu masih istilahnya diem, belum ada komunikasi dua arah. Jadi seolah-olah hanya presentasi saja, audiennya hanya mendengarkan dan tidak ada flashbacknya. Nah, saya menginginkan ada dua arah komunikasi yang lebih. Jadi kalau saya bisa menangkap ya Bu Mani masih merasa bahwa siswanya itu masih komunikasinya masih satu arah ya. Jadi belum ada peningkatan untuk dua arahnya itu ya. Jadi ya itu yang menyebabkan mereka menurut Bu Mani masih kurang begitu optimal untuk dalam kegiatan pembelajarannya. Seperti itu ya Bu Mani. Oke. Nah, kira-kira rencananya ke depan Bu Mani kan sudah tahu ini kalau di kelasnya itu ternyata yang perlu dibangun lebih dalam itu tadi menurut penangkapan saya adalah komunikasi dua arah yang lebih intens seperti itu kan. Terus kemudian ada anak yang tidak malu-malu seperti itu ya. Otomatis kan setelah ini kalau Bu Mani sudah mengetahui itu pasti Bu Mani punya rencana-rencana ke depannya untuk biar apa yang tadi diungkapkan Bu Mani itu tidak ada lagi di pertemuan berikutnya begitu ya Bu? Apakah seperti itu Bu? Apakah ada rencana-rencana khusus yang mau dibangun? Ya, yang pasti saya ingin untuk membangun itu semua biar lebih baik. Yang pertama itu saya ingin memotivasi anak-anak didik saya bagaimana belajar yang baik, berkomunikasi, berinteraksi sosial yang baik, bergotong royong seperti itu. Biar tidak ada kesenjangan di antara mereka, ada rasa takut, ada rasa malu, itu akan kami berusaha untuk menghilangkannya. Nah, yang kedua di situ mungkin saat presentasi menurut menurut saya kurang menarik karena kemarin kan hanya membacakan hasil diskusi. Mungkin bisa dikembangkan dengan menayangkan lewat LCD biar anak itu selain mendengar ada yang bisa dilihat seperti itu, sehingga ada memancing, ada komunikasi juga antara. Oke, tadi saya menangkap bahwa Bu Mani tadi ingin membangun suatu komunikasi yang anak itu tidak merasa takut. Jadi berarti kan kalau tidak merasa takut pasti ada langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk itu ya Bu ya, berarti ya. Kira-kira biar membangun siswanya agar tidak takut saat presentasi seperti yang Bu Mani ungkapkan tadi, kira-kira punya rencana seperti apa? Begini, untuk rasa takut dan tidak itu kita bangun komunikasi yang baik dulu. Kalau komunikasinya sudah baik, saya yakin ada kedekatan. Dengan adanya kedekatan, tidak ada rasa takut, terutama kedekatan antara guru dengan murid. Nah, selama ini mungkin mereka takutnya berbuat salah selalu dimarahi, dijustis, oh kamu salah, kita berusaha jangan sampai kita menjustis anak. Oh kamu itu bodoh, kamu itu mungkin dalam cara seperti itu menurut saya. Jadi apapun yang mereka mampu itu kita hargai. Kamu bagus, apalagi kalau kamu seperti ini lebih bagus lagi. Mungkin seperti itu, dengan menjalin komunikasi apa yang kamu inginkan sebenarnya. Menurut kamu pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa. Nah, dengan masukan-masukan dari mereka kita bisa berusaha untuk mewujudkannya. Impian mereka itu apa, kebutuhan mereka apa, keinginan mereka apa. Nah, kita berusaha dengan aset yang ada, semampu kita usaha. Mungkin saya lebih optimis kalau suara anak itu kita dengar, kebutuhan anak itu kita tahu ya, dan guru berusaha untuk sebaiknya untuk
anak, kita berbelajaran berpihak pada anak didik kita, insya Allah nanti saya optimis ke depan bisa lebih baik lagi. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa canggung, tidak takut untuk disalahkan seperti itu. Keren sekali Bu Marni. Merasa dihargai yang pasti. Iya, keren. Jadi saya dapat mengambil bahwa utamakan anak itu biar dia merasa nyaman, kemudian menjadi berani untuk sebuah ide dan gagasan seperti itu ya. Luar biasa sekali Bu. Nah, kira-kira dari yang Bu Marni sampaikan tadi Bu Marni menyampaikan bahwa diskusinya kan tadi ada komunikasi cuma satu arah, kemudian Bu Marni merencanakan adanya membangun komunikasi kenyamanan atau mungkin ada yang di dan sebagainya tadi, seperti itu yang saya tangkap. Nah, kira-kira dari yang sudah diungkapkan Bu Marni tadi, rencananya itu mau perubahannya itu mau dilakukan kapan Ibu? Kan otomatis setelah Bu Marni mengajar, kemudian Bu Marni memahami sendiri tadi yang sudah diamalkan, yang diungkapkan tadi, otomatis Bu Marni kan punya perencanaan ke depannya. Nah, kira-kira untuk perencanaan ke depannya ini mau dilaksanakan kapan Ibu? Ya, kalau bisa sih secepatnya. Kan ini untuk konsep materi yang kalau suhu dan pemohon kan sudah selesai. Kemarin ulangan. Nah, untuk modul ke depan yang materi terakhir ini, modul yang sudah ada akan saya revisi bagaimana setelah refleksi hari ini biar tidak terulang lagi kejadian yang sama. Insya Allah akan secepatnya akan saya mulai materi berikutnya. Secepatnya ya Bu ya. Saya tunggu Bu ini. Saya tunggu perubahannya nanti. Nanti saya ingin mendengarkan ceritanya lagi dari Bu Marni seperti apa. Kalau boleh saya ingin diobservasi lagi biar Anda kan kesempatan refleksi lagi, perbaikan lagi. Boleh, nanti kita agendakan lagi Bu. Saya juga jadi penasaran dari apa yang diceritakan Bu Marni tadi kok, seperti apa nanti perubahan yang akan dilakukan oleh Bu Marni itu seperti apa. Saya ingin mendengarkan cerita-cerita itu Bu. Ini keren sekali, luar biasa. Kira-kira dari yang kita bicarakan dari awal sampai akhir Bu Marni bisa menarik kesimpulan dari ini. Yang pasti setelah bertemu dengan Bu Fitri hari ini saya merasa bahagia. Apa yang menjadi masalah saya pembelajaran bisa saya ungkapkan dengan Bu Fitri, menggali apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya berpikir apa yang harus dilakukan. Misalkan Bu Fitri tidak menanyakan, mungkin saya tidak sempat untuk berpikir dahulu ya. Jadi ini luar biasa, saya sangat senang sekali bisa dapat menghasilkan sesuatu perbaikan untuk ke depan pembelajaran saya. Saya tunggu ini pokoknya kabar berikutnya, saya tunggu ini pokoknya nanti saya tunggu info-info dari Bu Marni seperti apa. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan dari Bu Marni atau sudah cukup untuk Insya Allah pertemuan hari ini? Insya Allah sudah cukup. Hanya saya nanti misalkan sudah membuat modul baru untuk pembelajaran ke depan, nanti bisa sharing ya Bu ya, mana yang harus saya lengkapi lagi, mana yang harus saya perbaiki lagi. Ini aku karena kita ini sudah mau ada jam lagi ini. Oh iya. Ini kan kita hanya butuh waktu untuk istirahatin aja. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Semoga bermanfaat ya Bu Marni ya. Terima kasih. Selanjutnya adalah refleksi. Refleksi dari kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik ini yaitu: yang pertama, pengalaman yang saya rasakan dalam melaksanakan supervisi yaitu saya mendapatkan pengalaman berharga di mana saya dapat berbagi ilmu dengan rekan sejawat dan saya terlatih untuk menuntun rekan sejawat menemukan solusi dari yang dialami dalam pembelajaran. Yang kedua, perasaan yang saya rasakan adalah saya merasa deg-degan dan tertantang, di mana pada saat tersebut saya harus berperan sebagai pengamat dan membantu mengarahkan rekan sejawat agar menemukan permasalahan pembelajaran yang dialami, lalu dapat menemukan sendiri solusi yang bisa dilakukan.
Yang ketiga, pembelajaran yang ditemui selama menjalankan aksi nyata yaitu bahwa penting sekali kita dalam melibatkan rekan sejawat dalam proses coaching pembelajaran. Karena kegiatan tersebut apabila bisa kita laksanakan secara rutin, saya yakin bahwa kualitas pendidikan kita semakin meningkat dan mampu membentuk siswa-siswi yang cerdas dan berkarakter. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.